Telah hadir Bung Diaudin, peneliti kajian strategik intelijen dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Bung Diaudin. Terima kasih sudah hadir. Nah, berkaitan dengan Harian Kompas hari ini juga mengatakan ancaman NIS atau ISIS ini nyata di kawasan ASEAN. Kemudian beberapa serangan yang terjadi yang dikecam seluruh dunia dan mengkhawatirkan kita. Inggris beberapa kali, kita di Kampung Melayu, dan kemudian di Filipina Selatan ini juga masih terjadi di Marawi, Filipina Selatan. Apa sih yang sedang terjadi ini Anda lihat, sedang kenapa ISIS ini? Ya, saya melihatnya bahwa memang ISIS sudah menjadi ancaman kawasan untuk konteks Asia Tenggara. Anda setuju dengan apa yang ditulis Harian Kompas berarti ya? Yang pertama karena keterdesakan pasukan ISIS di Suriah dan di Mosul, Irak, yang kemudian fatwa dari pimpinan ISIS itu adalah silahkan menyebar dan boleh melakukan aksi-aksi dengan inisiatif sendiri tanpa harus ada instruksi dari ulama atau pimpinan ISIS yang ada di Suriah. Ya, kita pernah dengar ini. Ya. Oke. Jadi salah satu tempat yang akan dijadikan sebagai bentuk pemerintahan baru dari ISIS, pertama salah satunya adalah Poso. Dengan operasi Tinombala, pemerintah berhasil meredam situasi yang terjadi di Poso dan kemudian mereka mengincar tempat selanjutnya adalah Marawi. Di Filipina Selatan. Di Filipina Selatan. Sebelum Anda jelaskan sedikit, mengapa kemudian dari Irak dan Suriah ISIS ingin ada di kawasan ASEAN? Ya ini memang karena faktor keterdesakan. Yang kedua adalah Asia Tenggara adalah termasuk Indonesia itu mayoritas Muslim dan kira-kira ideologi ini bisa terterima, yang nggak bisa terterima. Paling tidak secara hitung-hitungan di papan catur, di mana mayoritas Muslim di sana bisa menyelinap dengan lebih baik dan mengangkat atau mencari simpatisan-simpatisan. Begitu Marawi saja. juga seperti itu, karena Marawi adalah salah satu kota yang dianggap sebagai Islamic City. Ya. Malah Marawi itu sangat dikenal sebetulnya sebagai kota Muslim di Filipina ya. Jadi hal-hal semacam ini yang terjadi. Dan apa yang kemudian sudah dilakukan dan mengapa kemudian mereka ini di ASEAN begitu, termasuk di Indonesia dan juga di Filipina, akankah kemudian ini menjadi kewaspadaan yang tingkat tinggi yang harus dilakukan Indonesia dan juga Filipina, bahkan negara-negara lain, termasuk misalnya Malaysia dan lain-lain? Iya tentu, karena ini adalah ancaman kawasan. Dan sebelumnya pada saat terjadi peristiwa penyanderaan warga Indonesia oleh Abu Sayyaf Group, itu kan udah terbangun komunikasi dan terjalin semacam kerjasama militer antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia dalam bentuk joint patrol di wilayah laut untuk menjaga perbatasan dan keamanan perbatasan laut. Dan saya kira itu perlu ditingkatkan intensitasnya karena apalagi saat ini Panglima TNI udah mengeluarkan perintah untuk menjaga ketat wilayah perbatasan antara Miangas, Sengketa Laut, Manado, Bitung untuk mengantisipasi ekses-ekses negatif yang datang dari seberang gitu. Apalagi kita tahu bahwa lalu lintas manusia di wilayah perbatasan Filipina Indonesia di sana itu sangat rentan. Ya, ini yang kita harapkan tidak terjadi reaktif setelah ada sesuatu. Begitu ada penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf, patroli bersama begitu. Ketika ada peristiwa di Marawi, Filipina Selatan, patroli bersama seperti hari ini. Nah itu yang jangan kalau ada insiden baru kemudian patroli bersama. Paradigma itu yang harus digeser bahwa di negeri barat, khususnya di Amerika, 0% peristiwa itu harus diciptakan sebuah sistem untuk mengantisipasi. Sementara di kita 101% kejadian sudah terjadi baru kita berpikir kasakusuk. Nah, sebenarnya yang seperti ini harus dirubah paradigma bahwa nanti ada kejadian baru kita melakukan evaluasi, melakukan ini dan sebagainya. Yang perlu dilakukan adalah deteksi dini, membuat perangkat perlindungan sedemikian rupa sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, itu tuh yang kemudian sekarang kita dulu ketika ada terjadi di era terorisme ada di Jamaah Islamiyah, kita masih bisa bertanya pada aparat keamanan, ini aparat keamanan kebobolan ya Pak. Tapi kali ini bahkan di seluruh negara yang sudah maju, dunia intelijennya juga mengatakan
ini adalah jenis terorisme yang paling sulit untuk dicegah karena mereka muncul begitu saja. Kita melihatnya di Paris pertama kali, bagaimana beberapa titik kemudian sporadis ada orang menembak begitu. Nah, patroli bersama ya untuk menjaga kedaulatan begitu sebuah negara. Di tengah masyarakat sendiri, kita kan bagaimana kemudian mencegah hal ini semua ketika ada di sekitar kita, saya tidak tahu Anda atau Anda juga tidak tahu saya, bagaimana kemudian kita bisa percaya, bagaimana yang bisa kita lakukan, deteksi dini semacam apa Bung Dedin yang mungkin bisa Anda usulkan? Sebelum ke situ, model yang dilakukan kalangan kelompok teror tidak harus menggunakan bom. Jadi aksi-aksi teroris yang dilakukan adalah aksi-aksi di mana tidak membutuhkan pelatihan yang banyak. Apa saja dan serangan apapun. Serangan apapun, model senjata apapun, seperti bis menabrak orang, kemudian penikaman dan sebagainya. Jadi ini menjelaskan ada mobil ditabrakan sekencang-kencangnya. Kemudian di Indonesia, di Tangerang, polisi diserang hanya dengan menggunakan pisau. Hal-hal semacam itu memang menjadi sebuah perintah begitu ya. Jadi tidak butuh persiapan lama kan, nggak perlu biaya banyak untuk mempersiapkan bom semuanya dan sebagainya. Ini lebih murah tapi berbahaya. Nah, identifikasi yang paling penting kita lakukan adalah menurutku sederhana apa yang pernah kita lakukan di zaman dahulu seperti memperkuat konteks RT RW. Kemudian bagaimana ulama-ulama kita yang moderat bisa memberikan ceramah-ceramah yang lebih baik untuk menjaga. Karena yang kita selalu menganggap bahwa intelijen gagal, tapi belum tentu karena masyarakat sangat dibutuhkan. Pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakatlah yang memberikan laporan, memberikan informasi siapa yang hidup di samping dia, siapa yang bertetangga dengan dia, siapa yang ada orang yang datang baru di kampung dia. Itulah yang paling penting sebenarnya. Jadi aparat, semua stakeholder, masyarakat, ulama dan sebagainya itu harus sama-sama nyatu. Intinya adalah bagaimana center of gravity dari terorisme itu bisa dihancurkan. Dan center of gravity terorisme adalah ideologi. Ideologi harus dihancurkan. Ideologinya. Ideologi yang bisa kita menghancurkan sebuah ideologi? Ya, ideologi memang sangat sulit, bahkan bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Tapi bukan berarti tidak bisa ditekan dan tidak bisa kita minimalisir. Negara berhak dan bisa menekan sebuah ideologi yang dianggap bisa mengganggu stabilitas negara. Dan itulah yang harus dilakukan oleh negara. Lewat undang-undang dan konstitusi. Nah, Anda menyinggung undang-undang. Kita sedang mengarah kepada adanya undang-undang terorisme yang kemudian mau dibahas kembali, diperkuat dan lain-lain. Apa yang kemudian menjadi usulan Anda dari kajian-kajian Anda selama ini? Ya, yang selama ini menjadi perdebatan dalam undang-undang teror adalah yang pertama pelibatan TNI ya. Bagaimana TNI bisa terlibat dalam sebuah operasi. Sudah kita lihat bahwa TNI terlibat dalam operasi Tinombala. Atau operasi-operasi pembebasan sandera di luar negeri, dan itu memang ranah TNI. Tapi dalam konteks undang-undang tindak pidana terorisme kita di pasal 34B itu mengatakan bahwa polisi terlibat kalau diminta oleh tentara terlibat kalau di TNI. Kalau diminta oleh kepolisian. Yang kedua, persoalan jangka waktu penangkapan bagi orang yang dicurigai. Yang pertama tadi Anda berharap TNI bisa lebih aktif begitu untuk ikut membantu pencegahan dan pemberantasan dalam terorisme. Kondisi tertentu TNI bisa terlibat dan itu memang harus melalui keputusan politik presiden. Jadi undang-undang itu kemudian bisa membuka itu begitu ya? Oke. Lanjutkan yang kedua. Yang kedua tentang perdebatannya tentang jangka waktu penahanan. Ada orang yang dicurigai kemudian ditahan berapa waktu lamanya. Permintaannya ada yang 3 bulan, ada yang 100 hari. Yang selama ini berjalan 30 hari gitu. Kalau tidak terbukti gimana. Nah, kira-kira itu perdebatannya. Tapi yang terpenting bagi saya, apapun yang menjadi pembahasan dalam undang-undang terorisme untuk diperkuat, bagaimana kemudian inti yang tadi saya sebutkan bahwa ideologi itu betul-betul bisa menjadi perhatian serius. Ideologi yang semacam ini yang dianggap mengganggu ekstremis dan radikalisme itu bisa diminimalisir, bisa ditekan dengan kekuatan hukum yang jelas. Bagaimana kira-kira langkah-langkahnya? Di lapangannya itu seperti apa kita bisa menekan ideologi itu? Ya, salah satu kemarin saya kira semua ideologi yang mengganggu organisasi yang dianggap mengusung sesuatu yang mengganggu atau mengancam Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan kita, negara kesatuan itu harus secara tegas harus ditolak di negeri kita, karena benih-benih itu muncul di situ. Benih-benih ekstremis muncul di
organisasi semacam itu. Oke, walaupun memang harus ada prosedur-prosedur yang harus tetap diikuti oleh Ya, pemerintah. harus selalu konstitusional. Oke, nah inilah semua yang kemudian harus kita benahi sehingga dengan demikian kita bisa menjaga negara kita bahkan kawasan ASEAN tidak menjadi ladang atau menjadi tempat untuk tumbuhnya terorisme. Iya. Kira-kira itu ya? Kira-kira itu. Intinya karena ini sudah menjadi ancaman kawasan, Ya, negara-negara Asia Tenggara seyogyanya bisa melakukan kerjasama, baik di bidang militer, keamanan, ataupun sharing information intelijen. Yang paling penting menurutku adalah sharing informasi intelijen antara negara-negara Asia Tenggara itu. ya. Karena dengan informasi ini kita bisa melakukan deteksi dini, pencegahan dini, dan memberikan warning sebelum peristiwa itu terjadi. Baik, Bung Deden terima kasih untuk kajian Anda yang sudah kita obrolkan di pagi hari ini menjadi kewaspadaan kita. Saya menggarisbawahi untuk pemirsa Sapa Indonesia, kita semua sekarang terlibat ya. Sebagai warga negara biasa di tingkat RT RW kita harus waspada dan bersiap untuk melaporkan setiap kecurigaan kita. Deteksi dini itu yang paling utama. Terima kasih, kita ngobrol lagi lain waktu.